Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Bulan Permatasari dengan NIM D11 2022 03518. Di sini saya akan mempresentasikan komponen jurnal telaah ilmiah saya setelah saya buat dengan judul Pelaksanaan Asuhan Gizi Terstandar pada Pasien Demam Tifoid yang ditulis oleh Anissa Nur Amini dan Trias Mahmudiono. Yang pertama ada judul makalah. Yang pertama tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya, judul yang sudah cukup ringkas dan jelas masih masuk dengan topik penelitian. Yang kedua menggambarkan isi utama penelitian. Ya, judul sudah sesuai dengan isi dari jurnal tersebut dan mencerminkan topik utama. Yang ketiga cukup menarik. Ya, cukup menarik untuk pembaca di bidang kesehatan instalasi gizi. Yang keempat, tanpa singkatan selain yang baku. Iya, tidak mengandung singkatan yang tidak baku. Selanjutnya ada pengarang dan institusi. Nama-nama yang ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Iya, penulis, nama pengarang, dan institusi sesuai urutan jurnal. Selanjutnya di abstrak. Abstrak satu paragraf atau terstruktur diberi tanda yang sesuai. Iya, paragraf sesuai terstruktur dengan baik dan terstruktur menggunakan paragraf tunggal. Selanjutnya mencakup komponen imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Iya, mencakup imrat secara ringkas. Ada latar belakang, metode, dan hasil kesimpulan. Selanjutnya secara keseluruhan informatif. Ya, informasi di dalam abstrak sudah cukup jelas dan lengkap. Tanpa singkatan selain yang baku. Iya, tidak ada singkatan yang tidak dijelaskan. Kurang dari 250 kata. Tidak, abstrak ini tepat di 250 kata. Selanjutnya di pendahuluan. Yang pertama ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak, pada halaman 503 hingga 5004, penulis menuliskan pendahuluan di atas 3 paragraf, di atas 3 paragraf yaitu 8 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Ya, paragraf pertama menjelaskan tentang urgensi masalah demam tifoid. Paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sudah dijelaskan. Selanjutnya didukung dengan pustaka yang relevan. Ya, isi dan pendahuluan menggunakan relevansi yang relevan. Kurang dari 1 halaman, tidak pendahuluan lebih dari 1 halaman. Selanjutnya ke metode. Disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Ya, pada halaman 5004, penyaji menyebutkan desain, tempat, waktu, dan penelitian yang disebutkan. Studi kasus dilakukan pada November 2023 di Rumah Sakit X Kota Surabaya. Selanjutnya disebut populasi tersumber atau populasi terjangkau. Ya, penyaji menyebutkan populasi yang akan diambil dan populasinya adalah seluruh pasien demam tifoid. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Tidak, hanya disebutkan kriteria inklusi saja, karena penyebutan seluruh responden yang akan diambil untuk sampel. Selanjutnya disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Tidak relevan karena meskipun pemilihan sampel ditentukan oleh ahli gizi rumah sakit, seharusnya metode sampling dijelaskan lebih rinci agar pembaca lebih memahami bagaimana cara mendapatkan sampel tersebut. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Tidak disebutkan nilai sampel yang diambil. Selanjutnya, besaran sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Tidak ada perhitungan menggunakan rumus statistik untuk mengambil sampel. Komponen rumus besar sampel masuk akal. Tidak menggunakan rumus untuk mencari sampel.
Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Tidak, rincian observasi dan intervensi banyak dijelaskan di bagian hasil, dan pembahasan bukan di metode. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci, tidak relevan, metode pengukuran tidak dijelaskan secara rinci, dan juga tidak disertai dengan rujukan dan menjelaskan teknik tersebut. Pengukuran dilakukan secara tersamar, tidak disebutkan apakah pengukuran disebut secara tersamar. Dilakukan uji kendala pengukuran atau KAPA. Tidak ada uji reabilitas atau KAPA. Definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Tidak, definisi istilah dan variabel penting tidak disampaikan secara sistematis di bagian metode. Ethnical clearance diperoleh. Tidak ada ethnical clearance karena data dari hasil penulisan saat magang. Persetujuan subjek diperoleh. Ya, persetujuan subjek melalui perawat dan ahli gizi di bagian abstrak. Disebutkan rencana analisis batas pemaknaan dan power penelitian. Tidak disebutkan rencana analisis statistik. Disebut program komputer yang dipakai. Tidak disebutkan program komputer yang digunakan. Selanjutnya ada di hasil, disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Di halaman 5005 hingga 5007 disertakan tabel di jurnal tersebut dapat membantu pembaca mendapatkan hasil data. Selanjutnya, karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Ya, dideskripsikan sebelum intervensi dimulai. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi. Tidak ada uji hipotesis awal. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Iya, disebutkan bahwa pasien satu anak usia 5 tahun. Dijelaskan subjek yang drop out. Tidak, peneliti merupakan studi kasus yang dengan studi subjek hingga tidak terdapat subjek yang drop out. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Iya, data yang numerik disampaikan dengan benar di halaman 5006. Penulis tabel dilakukan dengan tepat. Penulisan tabel sudah tepat dan informatif. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Iya, tabel dan gambar sudah relevan dan sangat dibutuhkan. Tidak semua hasil dalam tabel disebutkan pada nas. Iya, tidak semua hasil tabel diulangi dalam teks. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil. Iya, outcome penting seperti nafsu makan dan suhu dijelaskan. Selanjutnya, subjek yang di drop out diikuti dalam analisis. Tidak relevan. Penelitian merupakan studi kasus satu pasien sehingga tidak ada subjek yang drop out. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai. Tidak dilakukan analisis statistik, hanya deskripsi data saja. Ditulis hasil uji statistik, degree of freedom, dan nilai P. Tidak, nilai P dan statistik tidak ditampilkan. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Iya, analisis yang disajikan sesuai dengan rencana metode dan tidak terdapat analisis tambahan yang tidak direncanakan. Disertakan interval kepercayaan. Ya, tidak. Interval kepercayaan tidak disertakan karena tidak ada analisis statistik.
Data hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Iya, di bagian hasil, penulis tidak memuat opini penulis. Selanjutnya ke pembahasan. Semua hal yang relevan dibahas. Ya, dari halaman 5008 hingga 5009, hal yang dibahas dari pembahasan sangat informatif dan menjelaskan mengenai asesmen, intervensi, dan monitoring dan evaluasi. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Iya, tidak banyak pengulangan dari hasil. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampak terhadap hasil. Iya, disebutkan keterbatasan studi, tidak adanya intervensi farmakologi di kesimpulan. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak disebutkan penyimpangan protokol secara penelitian. Didiskusikan dihubungkan dengan pernyataan penelitian. Ya, diskusi sudah dihubungkan dengan pernyataan penelitian. Dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian terdahulu. Ya, dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian yang lain. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis. Tidak, hubungan hasil dijelaskan namun hubungan eksplisit dengan praktik klinis tidak dibahas secara langsung. Efek samping dikemukakan dan dibahas. Tidak disebutkan efek samping intervensi. Disebutkan hasil tambahan selama observasi. Iya, disebutkan tambahan seperti riwayat ASI, alergi susu sapi, dan kemungkinan hernia. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Iya, tidak ada analisis. Disertakan simpulan utama penelitian. Iya, simpulan utama disebutkan di akhir. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Iya, simpulan berdasarkan data monitoring harian. Simpulan tersebut sahih. Iya, simpulan sahih sesuai dengan data hasil. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Ya, penelitian tidak dapat digeneralisasikan karena keterbatasan desain studi kasus. Disertakan saran penelitian. Tidak ada saran eksplisit untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Iya, pada halaman 5009, ucapan terima kasih sudah ditujukan dengan tepat kepada instalasi yang digunakan untuk penelitian dan pembimbing. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Iya, ucapan terima kasih sudah dinyatakan wajar dan sudah sesuai. Selanjutnya ada di daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Iya, daftar pustaka disusun sesuai dengan aturan dan mengikuti standar jurnal ilmiah. Kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka. Iya, sitasi pada nas dan daftar pustaka sudah sesuai dan relevan. Lain-lain. Bahasa yang baik dan benar, enak dibaca dan informatif dan efektif. Iya, bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami karena penulis menggunakan bahasa yang baku dan jarang menggunakan bahasa ilmiah. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Ya, makalah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babil, sampun.